Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ruang Hungki Official. Baik, kali ini saya kedatangan tamu nih, atau saya yang bertamu nih kepada mbaknya nih kan. Di sini hari ini kita akan ngebahas mengenai soal SKB yang keluar di tahun 2020 nih, tapi untuk formasi yang 2019 ya. Nah, kebetulan mbaknya ini merupakan salah satu peserta yang maju ke tahap SKB dan beliau akan membagikan mengenai soal-soal yang kemarin keluar dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang nonton video ini. Oke, jangan lupa juga teman-teman tolong di like, comment, share, and subscribe-nya dan bunyikan tanda tombol loncengnya supaya nanti kalau ada video yang baru kita membahas ini maka teman-teman bisa menonton dan mengambil manfaat dari isi video ini. Oke Mbak, namanya siapa nih Mbak? Ya, saya Dewi Lestari. Mbak Dewi Lestari ya? Kayaknya kita udah lama kenal nih sebenarnya. Mbak Dewi Lestari, kemarin ngambil apa nih? Saya ngambil di formasi penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Oke, kalau boleh tahu nih sebelum kemarin SKB nilainya berapa ya? Yang SKD nih? SKD saya alhamdulillah sih semenjak ikut SKD beberapa kali ya, begitu tes bimbel sama Mas Wongki, itu nilai yang tertinggi yang saya dapatkan sebenarnya. Berapa nilai kemarin saya ya? itu 391. 393 kemarin. 391. Jadi berapa kali tes nih? Kalau Mbak sendiri udah berapa kali tes? Udah banyak kali tes lah pokoknya. Pokoknya yang kemarin tuh udah terakhir lah ya kan. Terakhir ya. Tapi nggak apa-apa sih Mbak, namanya Rizky, kita berusaha kan. Yang penting udah nunjukin kalau Mbak tuh sebenarnya bisa. Cuman ya tunggu next time berikutnya gitu. Nah, kebetulan Mbaknya ini adalah merupakan penyusun rencana kegiatan dan anggaran dan akan ngejelasin apa aja sih soal-soalnya. Nah, bisa nih Mbak dibagikan kepada teman-teman apa aja sih soal-soal yang kemarin nih, yang untuk khususnya yang di SKB penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Jadi untuk teman-teman yang mungkin akan mengikuti tes nanti ya ke depannya untuk informasi yang penyusun rencana kegiatan anggaran, teman-teman mungkin fokus sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dilamar kayak gitu kan. Kualifikasi jabatan artinya sesuai dengan jabatan yang akan dilamar gitu kan. Jadi penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Saya sih belajarnya sih clue-nya penyusun rencana kegiatan anggaran itu aja saya yang search di Google, search di YouTube kayak gitu-gitu kan. Soal-soalnya yang keluar dan itu persis gitu dengan jabatan yang kita lamar seperti penyusun rencana kegiatan anggaran itu. Yang pertama nih Mbak, yang kemarin kira-kira paling ingat soalnya tuh berkaitan dengan apa nih Mbak? Nah, soalnya itu berkaitan dengan penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja. Ya, kalau nggak salah bisa aja kita dibuka tuh Mbak tadi ya, yang mana tadi tuh materinya tuh. Nah, di sini itu kan ada pendekatan penganggaran gitu kan. Pendekatan penganggaran itu ada 3 kayak gitu kan. Nah, itu apa aja kayak gitu-gitu. Nah, anggaran terpadu, kemudian KPJM, langkah pengeluaran jangka menengah, sama anggaran berbasis kinerja. Berarti soal-soal itu yang diputar-putar ya. Gitu. Dan kemudian selain ini Mbak, ada tadi kalau nggak salah sebelum kita berbincang-bincang ini ada juga yang bilang Mbak tadi SPPN-nya, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasar di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, itu apa aja tuh yang keluar tuh kira-kira? Itu materinya umum sih kalau di situ kan. Jadi maksudnya saya juga belajarnya kan keburu kayak gitu kan. Jadi sekilas saja membaca gitu. Pokoknya di dalam SPPN tuh ada aja yang keluar soalnya. Semacam gitu. Ini ya kayak RPJM kan biasa ada SPPN. Pokoknya dia yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran. Perencanaan penganggaran. Kalau ini Mbak pas Mbak belajar kemarin ada nggak undang-undang yang berkaitan memang langsung berdasarkan ada satu soal tuh yang saya keluar tuh undang-undang nomor berapa yang berkaitan dengan penyusunan rencana kegiatan anggaran. Undang-undang nomor berapa tadi? Nomor 90. Coba kita cek dulu tuh tadi. Undang-undang nomor 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga nih ya. Ini apa nih soalnya nih? Jadi soalnya nanya ininya nomor berapa? Nomornya aja, tapi isinya nggak ada. Isinya saya kurang ingat. Oh gitu. Oke, berarti tadi sudah yang pertama tadi itu mengenai yang pendekatan penganggaran, ada 3 tadi itu kan. Kemudian ada yang SPPN Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian yang ini adalah undang tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran.
Dan satu lagi apa nih Mbak yang Mbak Nah, ingat nih kira-kira? Ada keluar tentang undang-undang ASN. Undang-undang ASN berarti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu ya, Ya. tentang manajemen ASN tuh ya. Ya. Berarti itu apa tuh Mbak yang Nah, keluar? di Mbak? situ tuh pertanyaannya cuma nanya gini, usia batas minimal usia melakukan pendaftaran CPNS. Usia, oh ya usia minimal ya, usia minimal dan Ah. maksimal. Kalau maksimalnya 35 tahun tuh. 35. Kalau minimalnya berapa tuh? 18 tahun kan? 18 tahun kan. Oh iya. Habis itu apa lagi tuh Mbak? Nah, setelah itu soalnya itu kira-kira ada kurang lebih 10 soal. Ada 10 soal. Nah, dari keseluruhan kan ada satu soal tuh. Satu soal. Yang paling dominan yang mana sih Mbak? Maksudnya materi yang mana? Materi yang berkaitan yang paling dominan berkaitan dengan kualifikasi jabatan. Jadi benar-benar tentang penyusunan rencana kebijakan dan anggaran. Kalau yang anjab, analisis jabatan Mbak, ada yang keluar anjab? Anjab nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar ya, berarti lebih ke yang tadi 3 tadi itu ya, Ya. yang berdekatan, PPN sama yang ini ya, undang-undang tentang penyusunan rencana kerja Ya. dan anggaran ya. Jadi itu aja yang memang kalau Ya, mau ini karena kan kebanyakan juga kalau kita lihat kan teman-teman juga kalau ini kan penyusunan rencana dan anggaran ini termasuk rumpun apa nih? Rumpun akuntansi kan? dia rumpun akuntansi. Jadi waktu pas pendaftaran CPNS itu memang dia nggak S1 akuntansi aja yang dicari. Jadi Banyak berarti. S1 ekonomi. Ekonomi. Berarti nggak langsung akuntansi ya? Nggak langsung akuntansi. Jadi di situ ada manajemennya, ada ekonomi pembangunannya, ada akuntansinya. Oke berarti, nah teman-teman yang di rumah nih yang nonton videonya, sebenarnya saya udah dapat sih menyimpulkan apa ya dari kami berbincang-bincang sama teman-teman yang analis kemarin udah berbincang-bincang, kayaknya saya udah paham nih bagaimana nanti caranya untuk mencari formasi. Nah, iya. Benar nggak? Benar Karena tuh. gini, Jadi jangan sampai salah pilih formasi. Iya, jangan salah pilih formasi. Ya. Kenapa? Karena saya lihat pada saat saya berbicara sama Mbak Dewi ini, kisi-kisi yang di Permenpan itu hampir mirip-mirip ya, artinya mirip-mirip ya. Maksudnya sesuai kualifikasi jabatan Iya. kan. Nah, tapi kalau di formasi lain itu kadang malah ada yang bilang, oh ini nggak sesuai jabatan saya, nggak sesuai saya apa yang jurusan saya, nggak. Pokoknya nggak sesuai, tapi nanti akan saya bagikan tuh. Tapi tunggu dulu, nanti pokoknya di next video berikutnya saya akan jelaskan gimana caranya untuk cara milih formasi. Nah makanya ini tolong bantu saya dan support saya akan banyak nih untuk teman-teman lainnya untuk berbincang-bincang. Nanti kita dapat satu clue di mana teman-teman bisa mencari formasi yang mudah gitu. Ya, jadi formasi sesuai dengan Ya, sesuai dengan jurusan lah minimal Ya. kan kalian kita kuliah itu kan disiplin ilmunya apa. jadi jangan kita misalnya kuliah ini nanti disiplin ilmunya malah keluar yang lain. Ya. Kayak kemarin itu Mbak ada teman juga. Nah, ada teman, FR teman tuh baca-baca gitu kan di grup SKB tuh. Ya, Dia ambil sarjana, dia kan sarjana teknik nih. ada teknik Formasinya dia ngambil analis perumahan dan bangunan. analis perumahan dan bangunan. Tapi masuk teknik juga sih sebenarnya. Benar, cuma kan tekniknya dia umum kan. Kalau teknik sipil dia umum. Ya, Nah, umum. sementara itu kan arsitek. Dia arsitek nih posisi. Dia teknik sipil posisi. Teknik sipil oke. Terus Soalnya ini kan dia ambilnya analis perumahan nih. oke analis perumahan. Soalnya benar-benar arsitek dong ya. Jadi Nah, dia iya. bingung ngejawabnya. Oh berarti itu nggak sesuai dengan disiplin ilmu berarti ya? Ya, jadi apa namanya? Kita ngelihat juga jurusan kita kuliah ngambil jurusan Ya. apa kayak gitu. Dan juga kan biasa kalau pendaftaran kan misalnya ada formasi 1 bisa diisi banyak kan. Misalnya diisi S1 ekonomi, S1 manajemen, Ya. S1 ekonomi pembangunan. Jadi kemarin gini Mbak, ada juga teman kemarin dia ngambil betul kayak ada salah perumahan juga kalau nggak salah tuh. Kalau nggak perumahan jembatan, analis jembatan gitu. Dia tuh bisa S1 ekonomi pembangunan. Makanya dia nyambung kan. Tapi kan katanya pembangunan gitu kan. Iya, iya. Nah, pada saat dia tes apa yang keluar Mbak? Yang keluar nggak Soal malah teknik, kan? soal teknik sipil. Misalnya kalau nggak salah ngitung berapa kekuatan jembatan itu. Iya. Padahal ini orang ekonomi pembangunan. Nah apakah sama nih pembangunan jembatan dengan ekonomi pembangunan itu kan tekniknya kan sangat berbeda sama sekali. Makanya inilah yang kadang jadi dilema kita untuk memilih formasi Iya. kan. Tapi dengan saya seperti ini nampaknya saya bisa menyimpulkan sedikit nanti kita bagi buat teman-teman tuh. Nah ini Mbak, kemarin tuh persiapan SKB-nya berapa lama nih kalau boleh tahu? Saya ini kan kemarin itu kan karena juga honor di salah satu instansi gitu kan. Jadi sebenarnya juga bercabang pikirannya. Antara mau fokus belajar dulu atau fokus selesaikan kerjaan dulu. Karena Ya. nanti kalau dua-duanya nggak kerja otomatis
tambah berantakan tambah gitu kan. berantakan, nah, Jadi betul. saya fokus, ya udah saya fokus ambil keputusan menyelesaikan pekerjaan dulu. Detik-detik terakhir ada temen nawarin, Mbak coba gabung deh di bimbelnya Hongki katanya gitu. gitu kan. Nah, ikhtiar aja coba kayak gitu kan, kesempatan terakhir coba digunakan semaksimal mungkin lah. Ya. Udah bismillah dikasih nomor handphonenya, makanya saya Iya. ngomongin Mas Hongki itu kan. Alhamdulillah lah, tinggi nilainya. Kalau yang SKB nih Mbak, SKB sendiri berapa lama nih? SKB. SKB. Kan kalau nggak salah karena pandemi ini kan makanya Ya. ini kan agak mundur nih. Iya benar. tesnya kan. Nah. Jadi saya itu SKB itu memang ya karena juga mungkin sudah berkeluarga juga ngurus anak dan lain sebagainya. Jadi belajarnya itu memang saya itu fokusnya di 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir nih ya? Mau dekat ujian. Ke ujian. Kalau mungkin teman-teman yang lain mungkin sudah yang persiapannya Iya, berbulan-bulan udah gitu banyak ya kan. kan. Cuman tapi nggak apa-apa sih Mbak. Yang penting inilah Mbak berikan kepada teman-teman supaya teman-teman insya Allah nanti bisa berhasil di next Ya, amin. challenge-nya, challenge untuk CPNS. Karena kalau dulu di CPNS itu kan, orang beranggapan PNS itu kan ya pertama gajinya kecil ya, artinya gajinya kecil, terus pada kagak mau jadi pengusaha aja. Tapi sekarang bayangkan generasi milenial sekarang nih pada berebut untuk menjadi seorang abdi negara gitu kan. Karena bayangkan waktu itu kalau nggak salah di tahun 2017 nih Mbak, mungkin di sini ya sekitar Saya 2017 masih ditarakan. masih Tarakan. Kalau nggak salah di sini kan di- 2017. Nah di sini yang 24.000 orang tuh Mbak. Iya, iya. Bayangkan di 2017 tuh hanya satu Pemda yang buka. Benar ya? Karena Papua waktu itu di cancel kalau nggak salah kan. Hanya Pemda Provinsi Kalimantan Utara yang dibuka dan itu tembus mencapai 24.000. Nah, bayangkan loh generasi milenial yang saat itu dan saat ini itu masih berebut untuk menjadi abdi negara. Dan makanya kalian kalau memang pengen jadi abdi negara tentunya harus apa nih Mbak? Saran Mbak kayak mana nih? Kamu jadi PNS loh. Apa yang harus Mbak sarankan nih? Ya persiapannya kan lah sebelum jadi CPNS gitu kan. Ya pasti adanya persiapan, belajar gitu kan. Karena kan memang kuotanya yang sedikit disebutkan dengan banyak Iya. orang gitu kan. Apalagi kalau misalnya cuman sedikit yang buka, otomatis kan ini bisa didaftar secara online, satu Indonesia bisa mengakses kan. Bisa mengakses betul. Makanya itulah kalau teman-teman nanti pengen cepat lulus, ya udah salah satunya dan belajar. Dan sama seperti video sebelumnya saya juga menekankan kalau kalian ingin lulus, kalian harus memang benar-benar satu dulu di SKD-nya dulu. Ya. Pasti di SKD karena itu prankingan kan. Ya, kalau misalnya kalian gagal di prankingan dan udah kalian nggak akan lanjut pernah ke SKB. Ya. Nah kalau SKB ya itu sudah sesuai dengan jurusan kalian, formasi kalian kan tinggal belajar disiplin ilmu yang kalian bidangi. Tetapi ingat ada tanda kutip nanti bagaimana cara memilih formasi. Ada trik-trik selanjutnya sih. Ya, gitu ya. nampaknya saya sudah mulai mengerti nih Mbak. Karena kemarin temannya ada analis saya tanya, ada ini saya tanya, dan baru dapat hari ini sama Mbak nih penyusun nih. Terus kata Mbak ini hampir mirip nih dengan formasi jabatan saya. Wah, berarti saya udah mulai paham nih bagaimana nanti memilih formasi. Jadi soal yang kita dapat nanti pada saat SKB ya kemungkinan ya apa yang kita pelajari lah. Ya, gitu. apa yang kita pelajari insya Allah dia keluar. Oke Mbak Rika, saran buat teman-teman nih. Saran buat teman-teman yang ingin ngikutin tahun depan lah, next tahun berikutnya gitu. Sarannya ya memang persiapan lebih awal tuh lebih matang kayak gitu kan. Belajarnya jangan buru-buru. Ya. Disiapkan lah kalau memang pengen ikut tes CPNS bener-bener belajarnya yang maksimal lah ya kan. Tidak ada yang namanya usaha yang mengerti hasil ya Oh, kan. iya. Betul, semua orang hasil kayak gitu. Nah, itu tuh teman-teman. Jadi inilah yang bisa dibagikan oleh Mbak Dewi ya. Semoga kita doakan Mbak Dewi ini semoga panjang umur, rezekinya banyak karena beliau ini ingin berbagi sama kita kan. Karena jujur jarang juga kita dapat langsung ketemu orangnya yang langsung tes. Padahal kita sering cuma baca FR. Nah, jadi kita menyesuaikan FR itu dengan orangnya langsung yang ikut tes SKB sehingga ada match antara FR dengan kenyataan di lapangan. Oke, gitu aja teman-teman. Kami mohon undur diri dan saya terima kasih kepada Mbak Dewi ini. Sama-sama Mas Oki, saya juga terima kasih karena Mas Oki ini guru yang luar biasa nih. Ya, mudah-mudahan lah Bu. Mudah kita kesini intinya kita pengen membagikan ilmu kepada teman-teman. Oke teman-teman, kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.